Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Selawat beserta salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada junjunan alam kanjeng Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarganya, para sahabatnya, tabi'in, atba'ut tabi'in, kepada kita semua. Semoga dengan senantiasa kita melaksanakan sunnah-sunnahnya dan senantiasa mendawamkan membaca salawat kepadanya, syafa'atul uzma yaumil akhir mudah-mudahan dapat kita dapatkan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sahabat KUA yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ada dua perasaan yang mesti hadir dalam diri kita, yang harus ada dalam diri kita. Apa itu? Yang pertama perasaan khauf, yang kedua rasa roja. Apa itu khauf? Khauf adalah takut akan siksa Allah Subhanahu wa taala. Dengan hadirnya perasaan khauf, dengan hadirnya perasaan takut akan siksa Allah, maka insya Allah kita senantiasa menghindari hal-hal yang mengakibatkan murka Allah Subhanahu wa taala, dengan cara kita menjauhi segala larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, perasaan roja. Ini pun harus hadir dalam diri kita. Apa itu? Yaitu mengharap pahala dari Allah, mengharap ridho Allah Subhanahu wa taala. Dengan adanya perasaan roja, dengan adanya perasaan roja ini, insya Allah ya, kita akan menjauhi, kita akan melaksanakan perintah-perintah Allah. Dengan melaksanakan perintah-perintah Allah tersebut, kita akan mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Bahwa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, satu keinginan yang pasti ada dalam diri kita selaku hamba Allah Subhanahu wa taala yang mengemban tugas tidak lain dan tidak bukan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita sepakat punya keinginan yang sama, yaitu ingin diterimanya ibadah kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada akhirnya yang kita inginkan adalah, yang kita harapkan adalah ridho Allah Subhanahu wa taala. Sebagai syarat mutlak kita mendapatkan keridhaan dari Allah, yaitu diterimanya ibadah kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Sahabat KUA yang dirahmati Allah, ada beberapa syarat yang mana dengan syarat ini ibadah-ibadah kita tidak akan sia-sia, tidak akan gaflah, terima oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa syarat-syarat tersebut? Yang pertama, ibadah yang kita laksanakan harus memenuhi syarat dan rukunnya. Apa itu syarat? Syarat adalah pekerjaan yang harus dilaksanakan sebelum melakukan satu pekerjaan. Sedangkan rukun adalah pekerjaan yang dilaksanakan di dalam satu pekerjaan. Ketika syarat ini tidak tercukupi, ketika rukun ini tidak dilaksanakan, maka mengakibatkan ibadah kita tidak sah, ibadah kita tidak diterima, ibadah kita batal. Jadi yang pertama harus memenuhi syarat dan rukunnya. Contohnya syarat sholat, salah satunya yaitu wudhu. Ketika kita tidak wudhu, maka sholat kita tidak sah. Kemudian ada rukun sholat. Apa diantaranya? Membaca Fatihah. Sholat tidak membaca Fatihah, maka tidak jadi sholat kita, maka batallah sholat kita. Itu yang pertama. Yang kedua, agar amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, ibadah yang kita laksanakan harus dikerjakan dengan ihsan. Apa itu ihsan? Salah satu definisi ihsan diantaranya adalah anta'budallaha ka'annaka tarah fa illam takun tarah fa innahu yarah. Apapun amaliah ibadah yang kita laksanakan, tidak kita nunggu dilihat, tidak mesti terlihat, tidak mesti diperhatikan dan lain sebagainya ya. Seakan-akan kita pasti diperhatikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sungguh pun kita tidak bisa melihat Allah, tapi yakinkan Allah pasti melihat kita. Maka dengan ihsan ini, insya Allah ibadah kita akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, di mana ibadah kita ini ingin diterima oleh Allah Subhanahu wa taala,
harus dilaksanakan dengan khusyuk. Apa itu khusyuk? Khusyuk adalah tarku syai'in bi syai'in, yaitu meninggalkan satu perkara dalam satu perkara. Artinya jika kita mengerjakan satu pekerjaan, maka kita fokus dengan pekerjaan tersebut. Ketika kita sholat, maka fokus dengan sholat kita. Ketika kita puasa, maka fokus dengan puasa kita. Itu. Maka harus konsentrasi, harus khusyuk, harus fokus dalam melaksanakannya. Insya Allah dengan khusyuk diterima ibadah kita oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang selanjutnya, jikalau ibadah kita ini ingin diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak menjadi ibadah yang sia-sia, maka harus niatnya ikhlas lillahi ta'ala, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya, tidak mengharapkan apa-apa kecuali ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang terakhir, yang paling penting agar ibadah kita tidak sia-sia adalah setelah melaksanakan ibadah tersebut, mau ibadah puasa, mau ibadah zakat, mau ibadah sholat, mau ibadah yang lainnya, maka ketika ingin diterima oleh Allah, ibadah tersebut harus mempunyai akibat ataupun efek positif bagi kita yang melaksanakan, terutama bagi masyarakat pada umumnya. Contohnya sholat. Sholat itu tanha anil fahsya'i wal munkar, maka sholat kita harus bisa mencegah daripada perbuatan jahat dan munkarnya. Ketika sholat sudah bisa mencegah perbuatan jahat dan munkar, berarti sholat kita makbul, sholat kita mabrur, mendapat kebaikan, berakibat positif bagi masyarakat. Artinya setelah kita melaksanakan ibadah apapun, kita tidak boleh merasa tenang, kita tidak boleh merasa wah sudah melaksanakan ibadah, tidak boleh. Tidak bisa tenang setelah sholat, tidak bisa tenang setelah zakat, karena kita setelah melaksanakan ibadah tersebut dituntut untuk membuktikan hasil daripada ibadah kita. Tuh, mudah-mudahan 5 poin ini dengan dilaksanakannya akan diterimanya ibadah kita oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian Mudzakaroh pada kesempatan kali ini, mudah-mudahan besar manfaat untuk kita semuanya. Wa ta'ala salah dan banyak dari kebodohan pribadi, kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.